hitung-hitungan medis kedokteran sudah tidak diharapkan, hanya cuma tinggal nunggu. Baik, cuma sedikit kita ikhtiarkan untuk mengantarkannya husnul dibanding dia sendirian di ruang ICU. Karena proses mendampinginya itu jauh lebih penting. Ya. Jadi kalau udah parah sekali dan dokter ketika ibu ini tinggal doa aja, minta didampingi, jangan ditinggalkan. Ya. Saya kasihan orang yang meninggal dalam kondisi tidak ada yang mendampingi, itu kasihan luar biasa. Kenapa? Karena proses sakaratul maut adalah perjuangan terakhir untuk mempertahankan iman Islam. Ya? Jadi butuh didampingi. Jadi setan menganggap orang-orang yang sakaratul maut adalah kesempatan dia terakhir. Jadi dia akan melakukan berbagai siasat, berbagai strategi untuk menjadikan si calon jenazah itu hilang iman Islamnya di ujung-ujung kehidupan. Apalagi, mohon maaf, misalnya dirawatnya di rumah sakit non muslim, ya, misalnya dia lagi udah kondisi yang dilihat salib, kemudian datang orang nyawatnya juga membisikkan, ya, kan mereka rutin juga. Ada penyuluh agama yang datang mengakhiri mendoakan, ya, kalau sedang ada sakaratul maut gitu. Itu strategi mereka. Ya, kalau setan akan menjadikan orang yang sakaratul maut sebagai titik terakhir perjuangan dia untuk mengkafirkannya, untuk menjadikannya teman nanti di neraka. Maka kita akan lihat tanda-tanda sakaratul maut. Jadi Bu, kalau misalnya memungkinkan bisa bawa pulang, lebih baik bawa pulang. Kita dampingi di rumah. Ada yang baca Yasin, ya. Kemudian ada yang nungguin. Kalau dia masih dalam kesadaran, mentalkinkannya. Itu jauh lebih baik dibanding dia di ICU hanya tinggal nunggu waktu doang. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama, ada tanda-tanda fisiknya. Fisik seseorang yang mau meninggal itu terlihat tanda-tanda fisiknya. Yang pertama, ya, kita jadi langsung digambarkan di sini. Ya. Ini kiblatnya mana ya? Sana. Kiblat mana? Sini. Oh, kiblat sana. Oh, berarti kepalanya sebelah sini. Nah. Jadi kalau memungkinkan orang yang sudah sakit parah, ya, posisi tidurnya itu adalah menghadap kiblat, ditidurkan di pinggang kanan. Nah, jadi kepala di sini, ya, di pinggang kanan. Kalau ini tidak memungkinkan, boleh posisinya kepala di sana, kaki di sini, pinggang kiri. Pinggang kiri, pinggang kiri. Ya, ini yang kedua. Yang afdal tadi menghadap kiblat, posisi kanan. Kalau itu nggak memungkinkan karena tempat dan sebagainya, maka posisinya menghadap kiblat, pinggangnya pinggang di kiri. Kalau ini juga tidak bisa, maka posisi kepala menghadap kiblat dengan posisi kepala dipakaikan bantal jadi begini, ya, lebih tinggi untuk menghadap kiblat. Ini 3 posisi, ya. Nah, seperti ini. Dan kembali ke sana. Nah, orang yang sudah menjelang wafat, tanda-tanda fisik yang pertama terlihat, ya. Yang pertama kakinya. Kaki biasanya tegak, tapi kalau sudah ke samping begitu, nah, lihat orang yang sakit darah kakinya sudah begitu, udah, nah, turun, ya, nggak tegak begini, turun begini, itu tanda fisik pertama, ya. Kedua, hidungnya membengkak, ya, hidungnya membengkak, kok terlihat bengkak, ya, hidungnya kayak membesar gitu, ya. Itu tanda fisik yang kedua secara medis. Yang ketiga, ya, pelipisnya ini turun, ya.
pelipisnya akan turun dan kulit wajahnya mendur, terlihat turun, pelipis, pipi itu terlihat turun. Nah itu tanda-tanda fisik. Kemudian yang sering saya alami ya, mendampingi orang meninggal, biasanya tangannya ini bergerak-gerak kayak menggapai-gapai, kayak mau ngambil sesuatu. Nah gerak-gerak itu kalau sudah ciri-ciri itu ada, berarti jangan ditinggal sebelumnya dampinginya. Kenapa begini-gini? Karena di alam kesadarannya biasanya itu orang yang meninggal, dia seperti melihat ayahnya atau ibunya atau saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Karena masih sempat ngomong itu bapak di pintu, emak tuh duduk di sini. Nah, kalau sudah seperti itu waktunya udah dekat. Jangan ditinggal sendirian. Nah, jadi setan itu ketika ada orang sakaratul maut, setan akan menyerupai orang-orang yang dicintai mayit, calon mayit, ayahnya, ibu, saudara. Kemudian ini sisi titik rawannya. Ketika itu setan berbentuk ayahnya, ibunya, saudaranya, sedangkan orang yang sakaratul maut itu kondisinya sangat haus. Ya, orang sakaratul maut itu sangat haus, maka baiknya kita siapkan air minum. Ya. Nah, pada saat dia di alam udah mulai kesadarannya udah mulai, dia melihat ayahnya sebenarnya setan. Nah, setan itu akan menghampiri dia dengan membawa gelas dengan air yang sangat jernih. Oh, hati-hati. Ketika misalnya kita melihat lidahnya kemet-kemet kayak kehausan, segera kita kasih sendokin air. Karena di alam sana setan itu seakan bujuk begini, haus ya kalian. Ini aku punya air segar, mau kamu? Itu dia haus ya. Sekarang sebut nama Tuhan selain Allah. Itu seremnya. Kenapa sudah begini? Suruh sebut nama Tuhan selain Allah supaya iman ini lepas. Sebut atau suruh sebut yang lain selain Allah. Itu bahayanya. Kenapa harus didampingi? Nah, kita yang mendampingi melihat mulutnya kayak penuh, kita kasih ganti aja. Nah itu. Nah, ketika kesadarannya masih ada, tahap selanjutnya, makanya yang mendampingi itu sebaiknya adalah orang yang satu mentalnya kuat, orang yang soleh, orang yang solehah. Ya, kadang kalau ulama katakan terbaik laki-laki, baiknya, tapi ternyata pada kenyataan tidak juga. Pengalaman saya mendampingi mayat pertama nenek saya. Ketika nenek saya sakaratul maut, ayah saya pamit. Gitu, saya yang bisa dampingi lebih tenang. Ternyata tidak berdasarkan jenis kelamin ya, tergantung mentalitasnya. Kalau mentalnya kuat dan soleh itu dampingi, ya? Dan orang yang mencintai si fulan, ya, karena nanti kan dia menginstruksikan, jangan yang mentalkinkan orang yang dulu semasa hidupnya musuhan. Dia nanti agak mengikuti orang sebel orang ini gitu ya. Jadi yang dicintai sama si calon mayit, ya, teman ngajinya, bestinya, atau saudara yang terdekat yang menyayangi dia. Nah, karena tahapan setelah mendampingi, kemudian memberikan air putih, ya, yang selanjutnya yang utama adalah mentalkinkannya, ya. Jadi kenapa talqin? Karena seseorang pada saat sudah sakit parah, ya, itu yang masih berfungsi telinga. Apa yang masih berfungsi? Telinga. Jadi telinga yang terakhir dicabut fungsinya. Jadi ketika mata sudah tidak melihat, sudah tidak mengenal, mulut sudah susah berbicara, ya, maka yang masih berfungsi telinga. Hebatnya telinga ini, dia organ indera yang pertama diaktifasi oleh Allah pada saat di alam rahim.
4 bulan 10 hari ketika ditiupkan ruh yang pertama berfungsi telinga. Ya, kayak ibu hamil, ya, saat hamil sudah 4 bulan ada ruhnya, dengar bunyi-bunyi yang mengagetkan, si bayi berjet, ya, bereaksi karena fungsi telinganya sudah mendengar, ya. Nah, dan itu juga yang terakhir dicabut. Maka si Mayung ini karena telinganya masih berfungsi, maka disuruh talqinkan. Sebagaimana, ya, lakinu mautaku la ilaha illallah, itu berita Rasul, ya. Jadi bagaimana cara mentalkinkan? Ya, ke kuping kanannya, ya, didekatkan ke kuping dan ucapkan dengan tegas, namun lembut. Gimana? Bisa saja. Oh ya, coba. Sebelah kanan, ya, telinga kanan, dekatkan. Jadi mentalkinkan itu bukan memperdengarkan, tapi menuntut. Ya, menuntut sampai si calon mayit ini ikut la ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah sampai dia mengucapkan. Maka talqin itu sebaiknya pada saat masih punya kesadaran. Ya. Kalau sudah koma hanya memperdengarkan. Tapi kalau masih memiliki kesadaran, ketika talqin diupayakan mengikuti, membimbing. La ilaha illallah. Jangan pakai logika, sempurna tahlil la ilaha illallah. Sering di masyarakat beredar, nanti kepanjangan, nanti putusnya di la ilaha. Gak boleh. Jadi Allah tidak pakai logika Allah saja, tetapi yang diperintahkan Rasulullah sempurna. Adapun nanti nyawanya, ya, habis pada saat sebelum, ya, sempurna itu gak apa-apa. Ya, misalnya dia la ilaha misalnya, tapi Allah menilai hatinya. Jadi jangan dipotong hanya Allah saja, tapi kalimat tauhid, ya. Jadi dalil itu jangan pakai logika, ya, tapi pakai kita ada dalilnya, meyakini apa yang Rasulullah ajarkan, yaitu kalimat tauhid dengan sempurna. Setelah si calon mayit selesai kalimat tauhidnya, sudah ikutin bisa la ilaha illallah. Setelah berbicara seperti itu, stop. Jangan ada yang ajak bicara lagi. Gak usah pas cucu datang, nek cucu datang, cucu saya, gak usah. Diam, jangan diajak bicara lagi. Biarkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir yang diucapkannya. Jangan ajak bicara. Namun andai si calon mayit ini tiba-tiba ngomong lagi nih, air, ngomong lagi air nih. Nah, kita kasih minum lagi, kita talqinkan lagi, ya, ditalqinkan lagi karena udah ketutup sama ucapan air, ya, talqinkan lagi. Maka kalau sudah berhasil talqin, jangan aja ngomong, kecuali si mayit ngomong. Kalau sudah ngomong, kita ulangi lagi talqinnya, ya. Jadi seperti itu sampai nanti benar-benar sudah nyawanya, ya, terlepas dari jasadnya, sudah selesai. Dan ingat ibu, sakaratul maut itu wajah sakaratul maut bil haqq, ya, sungguh, ya, sakaratul maut itu, ya, datang benar-benar, ya, hadir, dan sakitnya, bu,
sakitnya kalau diceritakan oleh Rasulullah dan para ulama salaf, luar biasa sakitnya sakaratul maut. Bahkan baginda Rasulullah SAW di saat sakaratul beliau merasakan sakit yang sangat dahsyat sehingga malaikat maut tidak tega melihat mencabutnya, tidak mau lihat wajah Rasul karena nggak tega lihat wajah Rasul yang merasakan rasa sakit. Namun Rasulullah sempat berdialog, wahai malaikat maut, kenapa engkau memalingkan wajahmu dariku? Apakah engkau membenciku? Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak tega melihat wajahmu yang menahan rasa sakit. Rasulullah masih sempat berdialog, wahai malaikat maut, beginikah rasanya sakaratul maut? Benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai malaikat maut, tambahkan rasa sakit ini kepadamu, timpakan separuh dari rasa sakaratul maut ini kepadamu, agar kelak nanti umatku hanya merasakan separuh dari rasa sakit sakaratul maut. Hanya aku pemimpin yang mencintai pengikutnya seperti ini, yang beliau merasakan yang sakaratul maut, agar ditimpakan setengah rasa sakit itu kepada beliau, agar nanti kita kelak umatnya merasakan sakit yang sudah separuhnya. Begitulah cintanya Rasulullah SAW kepada kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kemudian para ulama bagaimana menggambarkan sakitnya sakaratul maut? Ya, ada ulama yang mengartikan sakitnya sakaratul maut seperti diterjang oleh hempasan 70 pedang sekaligus. Seperti itu sakitnya. Kata ulama. Jadi ulama dulu orang-orang soleh, ketika ajal dan merasakan sakitnya itu bisa bercerita. Ada yang mengatakan bahwa sakaratul maut itu sakitnya seperti seseorang yang dikuliti dari ujung jarinya. Rasa sakit luar biasa. Sekarang mungkin kita bisa bayangkan, ketika kita mengandung 9 bulan 10 hari, bersatunya tubuh kita, jasad kita dengan janin kita di dalam rahim kita selama 9 bulan 10 hari. Kemudian kita merasakan ketika perpisahan antara jasad kita dengan janin, rasanya seperti apa, Bu? Rasanya seperti apa? Luar biasa. Itu yang bersatu hanya 9 bulan 10 hari. Sekarang bayangkan bagaimana ruh kita dan jasad kita bersatu sepanjang usia kita. Kalau kita dipanjangkan usia sampai 70 tahun, maka menyatunya ruh dengan jasad itu 70 tahun, dan itu ingin dilepaskan. Makanya malaikat ada yang bilang, wan nazi'atil gharqa wan nashitati nashta. Ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, seperti mengurai, ya. Mengurai benang itu kan harus pelan-pelan, ya. Tapi ada malaikat an-nazi'at, malaikat yang mencabut dengan kasar. Kenapa? Karena ruhnya itu sudah melihat bayangan kakinya di neraka. Dia takut, dia berlindung di jasadnya baru keluar, sehingga dipegang-pegang, dipaksa oleh malaikat untuk keluar dari jasadnya. Sedangkan jiwa mutmainnah tidak perlu dipaksa-paksa, dia cukup aja. Ya ayyuhan nafsul wahai jiwa irji'i walaki pulang yuk. Akhirnya Allah dengan ridho dan ridho Kadukuli kuyawaikan diwadukuli jannah. Jiwa yang tenang ketika menghadapi ajal, dia dipanggil dan ruhnya dengan sukarela keluar. Semuanya pilihan. Kita mau didatangi malaikat an-nazi'at atau, ya? Jadi bagaimana hidup kita? Ujung dari kehidupan kita akan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Ada orang yang di dalam hidupnya lisannya itu jauh dari menyebut nama Allah,
Di ujung akhiratnya ada kisah seseorang penjual uduk yang sehari-hari mulutnya cuma biting, karena sibuk melayani customer, biting. Saat sakaratul maut yang keluar dari misalnya biting. Hati-hati, kita ini menentukan akhir hidup kita. Atau orang ada yang saat hidupnya begini kok, cie, baru-baru cie, pas meninggal, ya, mau ditalkinkan suruh baca la ilaha illallah, cie, na'udzubillahin. Dari lisan kita ini hati-hati, korbannya sering. Ya kemarin waktu kebakaran di Glodok itu, bayangkan, ketika kebakaran tidak ada yang menyebut nama Allah, panas, merinding. Ya, kalau yang sudah terbiasa dengan kalimat thayyibah, apapun astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, ya, ini lisan luar biasa. Tapi kalau orang yang jauh dari zikir kepada Allah dalam kondisi maupun dia tidak menyebut nama Allah, panas, tolong, gitu. Nah itu. Jadi proses sakaratul maut itu butuh didampingi, ya. Jangan biarkan saudara kita yang mau meninggal sendirian di ruang ICU. Nah ini nih, maka saya 2 kali mendampingi kakak saya. Jadi di keluarga kami itu yang meninggal tuh kayak nomor urut. Kita 8 bersaudara, meninggal kakak pertama di usia 48. Saya mendampingi di ruang ICU. Kemarin baru kakak saya juga yang kedua meninggal 22 Januari 2024. Saya juga yang mendampingi di ruang ICU. Saya minta dokter, kalau ini nggak boleh kami bawa pulang, kami harus ada satu yang berdua. Gitu, kita dibawa ke dokter, ya. Supaya apa? Kita dampingi ini kalau terjadi sakaratul maut. Jangan dibiarkan sendiri, hati-hati. Karena pada saat itu godaan setan sangat luar biasa untuk mencabut keimanan dari hati seseorang. Kita lanjut, yang sudah ditalkin. Kemudian kalau sudah ditalkin, ya, yang juga disunnahkan yaitu membaca surat Yasin. Jadi Bu, Yasin ini, ya, jangan antipati dengan Yasin. Ada yang sangat, nggak baca Yasin terus. Yasin itu kayak surat anak emas ya, dibaca terus di Indonesia tuh ya. Tradisinya apa Yasin? Yasin itu memudahkan semua urusan. Yasin adalah surat yang dibaca untuk memudahkan semua urusan. Makanya, ya, Rasul memerintahkan iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Atau ulama mengartikan bacakan Yasin pada orang mautakum, orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal baca Yasin, ada dalilnya. Boleh, bukan bid'ah, ya. Nah, jadi kenapa? Perkara yang paling susah aja bisa dimudahkan dengan Yasin. Apa sih perkara paling dahsyat? Apa perkara paling dahsyat? Paling sulit apa? Sakaratul maut. Sekarang sakaratul maut aja dengan diiringi baca Yasin itu Allah mudahkan. Jadi Allah mudahkan proses sakaratul mautnya. Apalagi perkara-perkara yang lain, ya, anak lagi wawancara untuk dapat kerja, itu gelar sajadah, sholat duha, baca Yasin untuk memudahkan urusan anak lagi ujian UTBK, ya, ibu gelar sajadah, sholat sunnah, sholat hajat, baca Yasin, memudahkan semua urusan, ya, karena urusan yang paling dahsyat aja bisa diringankan oleh Allah dengan membaca Yasin. Jadi baiknya pada orang sakaratul maut ada yang membacakan, yang terlalu dekat, ada di satu ruangan tapi ada dia bacakan Yasin. Karena fungsi Yasin itu 2. Pertama untuk asyifa, untuk menyembuhkan. Kalau dia ditakdirkan sembuh, maka dengan fadilah, ya, dengan wasilah bacaan Yasin itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Atau kalau memang dia ditakdirkan wafat, maka proses sakaratul mautnya
mudahkan, diringankan ya. Jadi kalau orang udah sakit parah itu baca Yasin, jangan tersinggung, lu baca Yasin harapin gue mati ya. Enggak, justru dibacakan Yasin berharap ya, semoga kalau memang Allah takdirkan sembuh disembuhkan. Ya, kalau memang udah waktunya dimudahkan proses sakaratul maut. Ya, jadi boleh ayat yang kita bacakan ya Yasin. Nah, itu selanjutnya yang harus diperhatikan juga bagi orang yang mau meninggal dunia itu diupayakan untuk memiliki prasangka yang baik kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Jadi kita yang mendampingi harus membuat dia itu berhusnuzon pada Allah ya. Jadi la tamutunna ahadukum, janganlah kalian antara kalian meninggal illa wa huwa muhsinun billah, kecuali dia dalam pikirannya berprasangka buruk berprasangka baik kepada Allah. Nah, dengan cara bagaimana? Masya Allah, ibu mati penyakitnya, kita besarkan hatinya. Ya Allah dikasih penyakit, mau digugurkan dosa-dosanya. Nah, ya kita insya Allah berkumpul nanti istighfar aja ya, daripada ngeluh sakit istighfar. Jadi kita besarkan hatinya supaya dia punya pikiran yang husnuzon kepada Allah, karena Allah berfirman, ini inda abdilun dibin, aku itu dalam prasangkaan hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, nanti Allah wujudkan prasangka baik kita. Tapi kalau kita bersuuzon kepada Allah, berburuk sangka pada Allah, maka keburukan itu akan terwujud dalam hidup kita. Ya, maka yang harus dihadirkan kepada orang yang meninggal berprasangka baik. Masya Allah, ibu rajin taklim, rajin thalabul ilmi, orang baik, insya Allah ibu nanti Allah disembuhkan ya, Allah nanti diampuni dosa-dosa gitu ya, biar dia punya pikiran yang positif terhadap Allah. Jangan ditakut-takutin, jangan digambarkan yang suzon. Dulu mudanya mabuk-mabukan lu, banyak beristighfar lu. Ya, dia jadi rasa takut dan berpikir nanti disiksa Allah. Jangan ya, hadirkan hal-hal yang positif yang membuat dia itu berprasangka baik kepada Allah. Kemudian sebutkan juga kebaikan-kebaikannya. Ya. Sebutkan kebaikan. Nah, inilah salah satu adab takziah itu. Karena kalau takziah haram hukumnya ghibahin mayit yang jelek-jelek itu. Tahu gak dia? Belum model begini. Ceritain keburukannya itu. Ya haram. Kenapa? Karena si mayit itu sudah tutup buku. Gak boleh kita cerita-ceritain lagi keburukannya. Dan malaikat mengamini ucapan orang-orang yang takziah. Ya, jadi kalau kita takziah, yang kita ingat kebaikan almarhumah. Subhanallah, ini baik banget orangnya. Insya Allah jadi ahli surga. Ini orangnya ramah banget, suka menolong orang. Jadi yang kita ucapkan pada saat takziah adalah kebaikan. Insya Allah dia masuk surga, orangnya baik. Itu yang diucapkan. Bukan kita menceritakan keburukannya. Ya, jangan dijadikan takziah itu sarana ghibah. Itu siapa tuh? Kok ada yang nangis ibu? Jangan-jangan istri keduanya tuh. Wah, gitu ya. Kepo, ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan tahan disakitkan. Walaupun ada seperti itu, husnuzon aja. Jangan ya, malah ngerumpiin. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian kalau sudah dipastikan kewafatannya sudah pasti, apa yang harus kita lakukan? Ini sudah kita iringi ya, sudah kita iringi sampai menembus nafas terakhir. Yang pertama, orang yang meninggal, matanya itu ya mengikuti ruhnya. Jadi dia dari ruh dicabut dari ujung kaki terus merambat ke atas, biasanya kan kakinya udah mulai dingin ya. Kalau kaki udah dingin tuh
posisi mayit itu dia matanya melihat ke atas dan rahangnya terbuka. Posisi seperti itu Pak. Maka yang pertama kita lakukan adalah memejamkan matanya. Jempol dengan jempol. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah, ya, dengan nama Allah, ya, mengikuti tata cara Rasulullah. Ya, kita mengikuti tata cara Rasulullah. Kemudian yang kedua, ada tali nggak? Ada tali lagi. Nah, tadi mata sudah kita pejamkan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Tadi kurang jam. Ulang lagi sampai benar-benar gelombang matanya tertutup. Selanjutnya adalah rahangnya, ya. Rahangnya tadi posisinya terbuka karena itu tercabut. Terbuka begitu, maka yang harus kita lakukan adalah dagunya kita tarik sebunyinya. Nah, kemudian kita ikat. Tangannya kita rapatkan. Nah, ikatnya sebenarnya pakai tali baju dari tali kafan ya, tali kafan. Nah, diikat supaya posisi rahangnya rapat sehingga kondisi mayat itu penampakannya tidak menyerang. Nah, kalau dibiarkan lalap dan mamat yang kasihan itu penting, ya kan? Nah, ini tadi ya, mata dirapatkan, ya, ditutup, kemudian dagunya rahangnya dirapatkan, ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, ya, posisi mayat ketika sudah meninggal, ruh itu sudah nggak ada, maka lubang-lubangnya semua terbuka, lubang-lubang semua terbuka, ya, lubang telinga, mulut, mata, dubur itu semua terbuka, sudah los, nggak bisa fungsi rapat lagi. Maka perintah masuk angin masuk lewat dubur atau kubur, sehingga kalau dibiarkan dia akan. Maka yang selanjutnya kita letakkan barang yang berat, ya, boleh buku yang tebal. Nah, kemudian kita lapisi dengan kain, ya. Nah, kita taruh di perutnya. Ini fungsinya supaya menekan perut supaya tidak kembung. Nah, fungsinya itu. Nah, udah seperti ini. Kemudian posisi tangan. Kalau tangannya nih ya, biasanya kalau belum dari 6 jam masih lemas, maka kita sedekahkan seperti sedekahnya orang sholat, ya, disedekahkan. Nah, seperti ini ya, disedekahkan posisinya. Kemudian letakkan mayat itu jangan langsung ke lantai, ya, tapi didipan di bawah, tapi didipan, jangan langsung di lantai. Karena kalau langsung ke lantai itu proses pembusukan jadi lebih cepat. Maka sebaiknya pengurusan jenazah tidak boleh lewat dari 6 jam, ya. Sebaiknya sebelum 6 jam sudah dimandikan, sudah dikafan, sudah kita urus. Kalau lebih dari 6 jam itu jenazahnya sudah mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Maka kalau sudah seperti itu, segera taruhkan kopi di sampingnya, kopi atau kamper, ya. Karena apa? Tapi nanti orang takziah ini jadi fitnah. Makanya di rumah kalau sudah memungkinkan misalnya malam ya, baru dimandi pagi lebih dari 6 jam, maka taruh kopi atau kamper untuk menghilangkan aroma tidak sedap. Tuh. Kemudian rahang-rahang ininya ya ditutup. Nah, ini
persendian-persendiannya digerak-gerakkan supaya nanti ketika proses ini ya diuteri, nah sendi-sendinya digerak-gerakkan supaya nanti kalau memandikan lemes tidak kaku. Ini juga sendi-sendinya sebelum disedapkan digerak-gerakkan ya supaya lemes. Nah selama mengurusnya itu kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Doanya apa? Udah doakan aja tidak ada bacaan khusus ya, jadi gitu tuh Allahumma bersanti Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebutin kebaikan-kebaikan ya seperti ini. Nah ini sudah prosesnya seperti ini ya. Kemudian kain. Nah ini kita mau tinggal ya. Mau kita nanti kalau sudah ditinggalkan jangan ditinggalkan sendiri, ada satu orang yang nunggu ya. Silakan mau nunggunya itu baca Yasin boleh sambil menunggu. Nah kemudian baiknya di sini dituliskan namanya Fulana binti Fulan, tulis di sini supaya nanti kalau ada yang nanya takziah bisa mendoakan. Nah ini sudah seperti ini bisa kita tinggalkan. Makanya nanti kalau timnya satu, tim yang ngurus itu hanya satu tim ada tim basah, tim kering, ya, tim basah dan tim kering. Kalau tim kering itu menyiapkan kafan, tim basah memandikan. Kalau banyak yang bisa, ini tim kering, tim basah, itu bisa dikerjakan bersamaan, ya. Mandiin sambil menyiapkan kafan. Tapi kalau yang bisa cuma satu orang, maka prosesnya ini tadi didiamin dulu. Kita langsung menyiapkan kafan dulu. Jadi bukan mandi dulu ya, kafan dulu. Kalau timnya satu, kafan dulu kita siapkan. Nanti sudah tergelar rapi, baru kita mandikan. Oke? Di sini sekarang kita siapkan untuk pembuatan kafan. Kapan ini semua tolong dibawa ke sini, Pak. Biar panitia bantu, biar cepat. Kapan yang mandi? Ya, kelompok-kelompok. Ya, langsung ke bentuk kelompok ya, Ibu. Silakan. Agak mandi sekali. Koran aku nggak punya. Mamel, banyak nggak korannya? Bagi Pamila dikit kalau ada yang mau. Iya, jadi ini satu kelompok diambil ya. Iya, nggak apa-apa. Yang apa ya? Jadi bikin dua kelompok yang dua berarti ya. Yang siap ya. Apalagi ini yang kalian bahaya. Pindah ke ini aja, itu kan udah banyak. Nah yang sini nih. Kita geseran ada meja. Nanti Ibu ada yang siap jadi model tidak? Ada yang siap jadi model tidak? Kalau jadi model nanti bonusnya kain kafan. Udah punya ya ditaruh di rumah. Udah punya ya? Ada yang siap ya modelnya ya? Oh ada? Siap. Ya Ibu. Ya
silakan. Nanti step-stepnya diikutin yang di depan ya. Udah siap semuanya kelompok-kelompok. Agak minggir jadi kubu kanan, kubu kiri gitu. Ya. Dua kelompok aja. Ya, sudah siap belum? Lapannya dibuka dulu, lapannya dibuka dari plastiknya. Lapan dibuka dari plastiknya. Kayaknya jangan di depan, di belakang. Agak ke belakang ya. Letter U gitu Bu ya, letter U. Jadi posisinya bisa lihat depan. Letter U tuh, letter U. Begini begini. Ya, letter U. Ya, letter U. Ya, siap? Memang mana kamu ini? Ya. Gunting siap, gunting. Nah, ya ibu, kain sudah disiapkan ya, sudah dikeluarkan dari plastiknya. Langkah pertama ini, langkah pertama calon modelnya mana? Silakan modelnya. Model dulu. Setiap kelompok ada model. Modelnya siapa? Jadi buat Setiap kelompok punya model sendiri-sendiri dan saya minta satu model yang di depan. Ayo, sukarelawan. Ya, model di depan siapa? Model. Jadi ada tiga model ya. Ada 3 model. Yang cita-citanya jadi model? Yang di depan siapa yang model? Ayo. Modelnya silakan tidur. Posisi kepala di sini, kaki di sana. Ya. Ayo tidur, modelnya tidur mana? Ayo siap tidur. Yang lurus ya. Ayo bentuk yang lurus. Yang lurus. Langkah pertama ibu, ambil tali rapia untuk mengukur panjang mayat dari atas kepala dilebihkan 2 jengkal. Ayo. Tali rapia kita mana tali rapianya? Tali rahasia. Lebihkan 2 jengkal dari kaki. Nah, lebihkan 2 jengkal. Tarik lagi ke mana? Nah. Ya. 2 jengkal lebih. Ya, kaki juga. Bagian kaki lebihkan 2 jengkal. Kocok. Nah, begini saya. Kepala lebihkan 2 jengkal dari kepala. Oke, sudah. Gunting. Sisihkan, dilipat. Ingat ya, ini untuk kain kafan. 3 lembar akan kita buat. Oke, sudah semua disisihkan, dilipat-lipat. Ingat ya, ingat ini adalah kafan. Nah, sekarang mengukur baju dari bahu sampai ke lutut. Ini modelnya tunik atas bawah, bukan gamis. Tunik. Orang Indonesia memang tunik. Coba dari pinggang, dari lalu ke lutut. Nah, jangan dulu. Nah, mana dari pinggang ke lutut? Di double. Nah, potong dulu, potongnya jadi 2 kali. Nah, bikin 2.
Didobel. Ini lagi buat baju. Didobel 2 kali. Mana? Dari mana? Dari sini sayang. Dari pinggang, dari bahu. Baju ya, sisihkan. Sekarang rok atau sarungnya dari pinggang ke mata kaki. Hah? 2 kali. Nah, sekarang sarung atau roknya ya. Kita bayangin pinggang ke mata kaki. Coba lihat dulu ke depan contohnya. Nah, tuh. Dari pinggang ke mata kaki. Nah, sekali aja kalau ini. Sarung ya. Jadi prosesnya lihat depan dulu, praktekkan. Ya, biar jangan bingung, Bu. Supaya jangan lihat depan dulu, baru praktekkan. Oke ya. Nah, berarti yang sudah kafan, baju atas dan rok atau sarung. Nah, berarti kurang jilbab dan sidi, ya, celana dalam. Nah, itu nanti gampang kita lihat sisa bahan. Ya, kalau jilbab, coba nanti kita potong ya. Sekarang kan udah potong. Nanti kita lihat sisinya. Sisanya jilbab dan sidi. Ya, jadi perempuan itu 5 ya. Kalau laki-laki hanya 3 lembar. Kita sempurnakan dengan sidi supaya apabila mayat sudah dimandiin, dibersihin, biasanya ketika diangkat-angkat itu kadang ada cairan keluar lagi. Maka preventifnya kita pakai sidi yang dimasukkan ke kapas ya. Oke, sekarang contohnya boleh yang berdiri dulu. Nah, sekarang kita proses pemotongan kain ya. Ingat, ibu-ibu lihat depan dulu baru praktekkan. Lihat depan, praktekkan, jangan langsung praktek. Nanti beda udah tadi. Ya. Sekarang langkah pertama bikin tali. Bagaimana bikin tali? Bikin tali dari ujung 1 cm atau 2 cm ujungnya. Ya, itu di sana. Nah, kalau bikin cepres tali. Ya, 1 cm. Tarik. Nah, terus. Set. Oke ya. Dah, silakan praktekkan. 2 cm boleh. Ada yang langsung saja. Biar gampang. Terus. Udah ya. Kita pulang aja gimana? Ada yang dari situ. Kasihan ibu. Mayatnya mandiri. Mayatnya mandiri ya. Iya. Emang. Nah, saya. Penjahit. Ya, siap. Kita lihat sampai semuanya selesai. Agak nurkit deh, mundur dikit. Berdikit. Jadi ya perasaan sepi. Nurkit ya. Sudah semua. Nah, ini kan rata-rata panjangnya 12 meter. Idealnya Bu ya,
12 meter kalau perempuan. Cari yang lebar 150, ya. Enak. Jadi nanti buat mayat yang besar pun tidak khawatir. Karena di pasaran itu ada yang lebarnya 90 cm. Maka kalau beli yang 150 lebarnya, biar leluasa, ya. Panjang 12 meter, cari lebar yang 150 cm, ya. Tali, sekarang kita bikin tali, ya. Tali itu sebenarnya 8, tapi kita mau bikin 9 karena nanti jilbabnya mau kita pakai tali. Jadi buat 6 tali panjang. 6. Langsung ditekuk ya, Ibu. Langsung ditekuk 6. Dibantu gini nih enaknya. Nah, ada yang narik. Terus 6 ya. Bolak-balik sampai 6. Begitu deh. Ya, memang dari panjang itu. Ya, enggak biar saya. Ya. Tapi ada tujuh enggak kok belajar ini tambah ini lagi tambah ya, untuk kelompok sih. Tapi gini itu kan coba deh. Oh mati, tapi kayaknya tetap nggak sih? Oh iya tetap. Tadi mati. Bukan. Ketutup itu jadi 6 ya. profil sisanya ini. Ya, ujung-ujungnya jadi 6. Rapetin junjun. Ya. Sudah? Lihat sisanya. Nah, kalau ini sisa bisa dibikin 2, pocong dan kaki. Ya, ya, penting. Nah, kalau ini kan sisanya pendek nih, pocong ke kaki cukup. Nah, kita bikin satu untuk jilbab ya. Ini alternatif, saya mau coba contohkan yang pakai jilbab ini ya. Nah, itu ya masih cukup nggak? Itu bagi 3. Nah, sisanya bagi 3. Kalau ini 2, satunya nanti ambil. Ya, ambil yang baju. Nah, kalau kurang kayak ini posisinya kurang, ambil ujung dari tali baju. Ya, baju atau sarung yang mana? Coba ambil. Ini kan baru 2. Nah, nanti ya baru dipotong. Nah, sekarang kita mengukur tadi tali kafan. Tali kafan. Yang ini tadi talinya sudah 9 atau baru 8? 8 berarti kurang 1, nanti kita ambil ya dari baju. Kita ukur yang tadi ukuran kafan mana? Ayo, yang panjang. Ayo. Cari tuh ukuran kafan. Ditekuk sebanyak 3 kali. 3, ayo 3. Nah, lihat tuh.
depan saya. Buat 3. Ya, dapat 3 ya. Di tarik ke sini 3 kali balik. Nah. Nah, lihat dulu ya, barisannya udah 3, udah putaran 3. Ya, udah 3, oke. Nah. Sekarang gunting ujungnya. Jadi ibu, pada saat kita mengurus jenazah itu nggak usah panik kalau terjadi sesuatu ya. Jadi kita ngomongnya berbisik-bisik. Pelan-pelan ngomongnya, jangan heboh, karena kalau heboh nanti yang keluarga itu jadi panik, takut. Kita diam-diam aja bisik-bisik misalnya. Ngomongnya berbisik-bisik ya, tidak heboh. Itu tadi panik, buatan semua itu panik. Tenang, yang ngurusnya ngomongnya berbisik-bisik. Sudah? Sekarang kita potong. Boleh ditidurkan? Boleh ditidurkan model gitu? Ditarik aja saya. Bisa nggak saatnya? Bisa nggak saatnya ini? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ditarik digunting, ya? Nggak bisa ditarik. Tergantung bahannya, bisa ditarik, tuanya bisa. Kalau nggak bisa tarik digunting, ya? Kalau bisa ditarik. Nah, ya? Oh iya. Bahan juga, serat bahannya, tergantung serat bahannya. Kalau tidak bisa ditarik digunting seperti ini. Langsung yang sudah rapi dilipat, dirapiin, dilipat. Nah, ini kan 3 Bu ya. Ambil ujungnya yang tadi belum dipotong, buat kekurangan tali. Ya, tadi ada yang kurang kan? Ada yang sudah pas, ada yang kurang. Ujungnya, nah, langsung tarik satu kain, ujungnya diambil talinya kalau tadi kurang. Nah, ini hal-hal yang kalau terjadi, oh talinya kurang. Nah, tenang aja. Yang mana? Ya, udah satu lagi potong. Dan potong semuanya jadi 3. Udah potong 3. Nah, satu lagi ya. Ini yang udah dipotong dilipat. Ya. Ya, lipat selesai. Dilipat nanti kalau mau dipasang nggak berantakan. Sudah dipotong, dilipat satu-satu. Disisihkan, lipat ditumpuk jadi 3, sisihkan ya. Tadi dulu. Tadi udah pas karena 9 ya. 9. Kalau kurang kita tadi ambil potongnya aja. Itu nanti kalau terjadi kekurangan ya. Kalau enggak alhamdulillah. Ya, dilipat. Yang rembangnya dilipat. Ini yang tadi 3W ya. Nah, sekarang udah dilipat. Sekarang kita memotong baju. Lihat dulu. Tadi baju mana ukuran baju? Baju kan panjang, tadi 2 kali lipat ya. Baju tadi yang dibuat 2 kali ya, jadi lebih panjang baju. Ya, itu
Itu baju apa kapan? Oh, tadi dulu ya. Yang betul ya. Udah. Ini baju ya. Oh, ini kecil ya. Ini yang pendek tadi ya. Ya, betul kan? Ini yang ya, berbisik-bisik ya. Kalau ada kekurangan apa-apa, ngomongnya berbisik-bisik, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ngomongnya berbisik-bisik. Sudah? Nah, sekarang bahannya baju pegang. Dilipat menjadi 4 persegi 4. Kita lihat depan dulu. Dilipat begini. Nah, kemudian dilipat lagi. Nah, ya, contohnya ya. Seperti ini, ya, seperti ini dulu. Nah, ya. Tuh. Ini baju. Nah, udah siap? Dilipat dong. Nah. Sekarang kita bikin untuk lehernya. Mau model Shanghai boleh, model oval boleh, ya. Nah, sekarang kita model yang biasa aja, yang oval ya. Jadi dari sudut ini kira-kira sedepak lah. Nah, segini ya. Segini nih, sedepak. 10 cm ya. 10 cm. Kemudian kita gunting dari sini ke sini, jangan terlalu coak. 2 cm aja. Ya. Kalau terlalu coak nanti kebuka. Ya. Nah, lihat dulu. Nah, lihat dulu. Kurang lebih dari ujung 10 cm. Nah, ini kurang coak dikit. 2 cm dari sini. Nah, lebarnya semana? Kurang lebih 2 cm. Nah, segini ya. Nah, dari sini set gitu ya. Nah, boleh begitu. Nah, nanti untuk kalau kepalanya ngemot di sini dikasih gunting dulu nih, set kayak resletingnya, tengahnya. Nah, ya, Nah, dah, lehernya kasih resleting. Tengah-tengah sayang, tengah. Itu udah lebar, apa-apa, itu udah lebar. Oke, cukup. Dan sisihkan. Nah, 10 cm, nah itunya 2. Nah, atasnya, bagian atasnya dikasih resleting. Satu aja, atasnya aja. Nih, ya. Jangan, jangan. Ini yang sebelah sini tengah ya. Nah, yang sebelah sini Udah ya, ini sisihkan sampingnya. Sudah? Dilipat, sisihkan. Susun ya rapi gitu kan. Mau dipakainya kamu. Sekarang sarung. Ya, sarungnya segitu. Ini 12 jam. Nah, sekarang sarung ya. Mana ukuran sarungnya? Cari. Tadi yang diukur dari pinggang sampai mata kaki sarung. Pinggang sampai mata kaki. Apa kayunya? Tinggi, modelnya tinggi ini. Satu kali aja sayang.
Kali aja, ini fungsinya kan kayak sambung, nanti dibubarkan. Ya, ini kenapa lagi? Tadi ukuran sarnya mana? Ya, segini. Jadi tukang jahit ya? Saya baru pintar jahit. Nah, saya tadi sarung cepat tadi sarung. Ingat tadi ya. Ini sisa ya, sisa bahan. Sekarang kita pegang sisa bahan yang ada. Sisa bahan yang ada kita peruntukkan jilbab dari CD. Nah ya, berarti kita bikin segitiga dulu yang lebar. Kita jilbabnya jilbab syar'i. Bikin segitiga dulu. Nah, jangan gitu langsung sisain buat segi. Jilbabnya juga ya, terus. Bikin dulu segitu. Oh, ini sisa banyak ya. Ini 12 meter kali. Nah, jilbabnya syar'i itu. Ya, boleh. Tentang sini. Ya. Bahannya luas. Bisa. Ya, sisanya untuk sini nanti sini buas tahun jujur. Nah, ini untuk jilbab, ini segitiga. Nanti modelnya ada yang biasa kayak begini, atau boleh mau rapi dijulur-julur, ya. Dimasukin tali, tulisnya ya. Ini talinya dimasukin ke tengahnya. Masukin dulu talinya set, baru pasang. Nanti bentuknya lebih cantik lebih rapi. Tapi kalau mau model begini aja, kalau tadi begini langsung, tapi di dalamnya ada jiput. Nanti jiputnya kita ambil dari kampas. Sisa bahan yang ada untuk CD. Nah, ini sisanya banyak ya. Dibagi dua aja. Ini ya. CD-nya panjang. Kalau ini yang lain-lain sisa CD-nya kecil ya. Nah, itu bagi potong. Sudah. Nah, sekarang ada tali, kita mau bikin pakai jelujur. Benar nggak ada ya? Kalau nggak pakai jelujur nggak apa-apa. Kita modelnya macam-macam boleh. Kalau ini kita akan contohkan yang pakai jelujur ya. Talinya kalau kurang sambung. Mungkin aja ya. Lebih kurang.
Ini kalau yang mau pakai tali, boleh bikin tali untuk nanti di jilbab dimasukin. Gitu. Bikin tali. Ya tadi udah bikin kan ya 9. Oh udah nggak usah. 9. Ya, ini jilbab tadi ya. Jilbab udah ini sisa banyak ya. Sini satu sini. Kita bikin sininya kayak itu doang, diamparin kapas atau kayak kita kembali ya, dulu zaman dulu gitu aja kok ya, nggak usah pakai begini sisa. Nah, ini kalau yang mau pakai ini tengah-tengah tadi kan kita talinya ada 9, satu tali untuk jilbab kita. Nah, ya. Kalau mau lebih rapi lagi dijelujur aja. Udah dimasukin jelujur sedikit ya rapi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya biasa kayak gini, berarti harus pakai jiput. Jiputnya pakai kapas nanti, ya. Kalau model ini yang kayak kita nih, ya, berarti jiputnya pakai kapas. Nah, jelujurnya gede-gede aja Bu.